101,9 FM Radio Harapan menginspirasi dan mengedukasi. Berita Kudus hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 101,9 Harapan FM menginspirasi dan mengedukasi. Selamat pagi untuk teman harapan yang sedang beraktivitas, bersantai ataupun di perjalanan. Senang rasanya Naim bisa kembali hadir di ruang dengar teman harapan pagi ini. Pagi ini Naim akan memberikan berita terkini seputar Kudus, yang tentunya di segmen Kudus hari ini. Berita Kudus hari ini. Baik teman harapan, berita pertama datang dari PMI Kota Kudus yang telah melakukan donor darah keliling di berbagai tempat di Kudus. Selain datang langsung ke unit donor darah, kini warga dapat mendonorkan darahnya di mobil unit donor darah PMI. Karena Palang Merah Indonesia Kudus Jawa Tengah telah melakukan donor darah keliling. Pada Minggu 5 April 2020 lalu, donor darah ini dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan stok darah di wilayah setempat yang menurun akibat terdampak dari COVID-19. Warga yang ingin mendonorkan darahnya merasa lebih aman tanpa harus khawatir untuk pergi jauh dari rumah dan merasa terancam oleh penyebaran COVID-19. Alhamdulillah, dengan adanya donor darah keliling ini, saya tidak perlu khawatir pergi ke unit donor darah untuk melakukan donor darah yang lokasinya cukup jauh dari rumah, ujar salah satu seorang pendonor darah. Berita selanjutnya datang dari Kodim 0722 Kota Kudus yang membagikan masker kepada masyarakat secara gratis. Kodim 0722 Kudus bagikan masker pada masyarakat sebab ancaman penyebaran COVID-19 yang sedang mewabah di negeri ini. Dengan membagikan masker ini tentu sangatlah bermanfaat bagi masyarakat guna pencegahan. Minggu 5 April 2020 sangat berterima kasih kepada Bapak TNI Kodim 0722 Kudus sudah peduli kepada warga. Kami bangga dan salut. Semoga menjadi berkah. Amin, ujar Mas Nardi. Dengan membagikan masker ini kepada masyarakat, TNI Kodim juga tidak lupa memberikan arahan kepada warga untuk menggunakan masker apabila berpergian guna mencegah dan mengantisipasi penyebaran COVID-19. Juga meminta masyarakat untuk menggunakan masker kain yang dapat digunakan berkali-kali serta menjaga kebersihan dan kesehatan. Baik teman harapan, demikian berita yang disajikan di Kudus hari ini. Teman harapan jangan kemana-mana karena acara selanjutnya tidak kalah menarik dan informatif. Terima kasih, saya Naim Lafifa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Kudus hari ini. 101,9 FM Radio Harapan menginspirasi dan mengedukasi. Anda akan mendengarkan jelajah. Libur akhir pekan merupakan hari paling dinantikan oleh para pekerja hingga pelajar. Setelah 5 hari padat dengan rutinitas pekerjaan dan sekolah, tentu kita menginginkan liburan untuk menyegarkan pikiran. Tim redaksi Radio Harapan akan mengajak Anda di salah satu tempat yang bisa dikunjungi di liburan akhir pekan Anda. Bersama saya, Yesi Pratama, di acara Jelajah Radio Harapan 101,9 FM, menginspirasi dan mengedukasi. Para pengunjung tampak semakin ramai memadati lahan parkir di sekitar Peron Canyon ini. Mereka mulai ramai-ramai menuju spot-spot foto terbaik untuk berburu foto yang cantik. Banyak di antara pengunjung mulai yang datang bersama dengan orang-orang yang disayanginya, mulai dari keluarga, teman, hingga pasangannya. Banyak pengunjung anak-anak yang bermain bersama keluarga dan teman mereka dengan sangat gembira serta tertawa. Ya, karena di sini itu tempatnya cukup strategis dan di sini juga
nggak dipungut biaya. Jadi kalau mau kesini ya handphone aja gitu, apalagi suasananya kayak gini ya, adem lah buat ngabuburit kalau berpuasa. Wisata Grand Canyon ini memang sudah cukup lama ada, namun masih banyak yang belum tahu akan keindahan alam yang disajikan di sini, khususnya pengunjung yang berasal dari luar Kudus. Kebanyakan mereka tahu karena melihat foto yang tersebar di sosial media. Karena lokasi berada di desa yang cukup jauh dari kota, membuatnya kurang diketahui oleh orang. Karena tempatnya unik, bagus, indah, yaitu salah satu ada di kota Kudus. Untuk masuk di wisata Grand Canyon ini, belum ada tarif yang harus dibayar. Kita hanya perlu mengeluarkan uang untuk biaya parkir sepeda motor, sebesar Rp2.000 untuk satu sepeda motor. Tak jarang, banyak pemuda datang kemari untuk bermain motor trek, menaiki atas tebing. Mereka bermain dan mengelilingi wisata Grand Canyon dengan menaiki motor trek bersama teman-temannya. Untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan Anda, Grand Canyon ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Selain sebagai tempat berburu foto, tempat ini bisa dijadikan tempat refreshing sejenak dan melepas rutinitas yang padat. Saya Indah Rama akan kembali di jelajah selanjutnya. Terima kasih Indah sudah berbagi pengalaman jelajah sport foto di Grand Canyon Jekulo Kudus. Tak terasa ya teman, harapan Yesi menemani kalian semua. Nah, sudah saatnya Yesi pamit undur diri. Tapi itu dulu, sebelum Yesi pamit undur diri, Yesi mohon maaf ya bila terjadi kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Oke, saya Yesi yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.9 FM Radio Harapan menginspirasi dan mengedukasi. Telah Anda dengarkan Jelajah. 101.9 FM Radio Harapan menginspirasi dan mengedukasi. Anda akan mendengarkan talk show Ngobrol Asik Radio Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman harapan, ngobrol asik bersama Hana Paramita di 101.9 FM. Radio Harapan menginspirasi dan mengedukasi. Baik, ngobrol asik edisi hari ini Jumat 10 April 2020 ini, Hana akan membahas dengan tema-tema yang akan menginspirasi dan mengedukasi teman harapan semua. Dengan tema Betah di Rumah bersama Hizbullah Al-Arif, pemerhati anak Kabupaten Kudus. Teman harapan bisa bergabung dan bertanya di nomor 081 234 567 899. Hana ulangi sekali lagi, bisa bertanya dan bergabung di Radio Harapan dengan nomor 081 234 567 899. Baik, Pak Arif, di tengah wabah corona ini kita bisa membantu menghentikan pandemi dengan tetap berada di rumah, tetap stay di rumah ya Pak. Nah, gak bisa dipungkiri ya Pak, rasa bosan pasti menghampiri, apalagi sama anak-anak. Nah, sebagai pemerhati anak, gimana Bapak membagi cara kepada orang tua
khususnya kepada teman harapan semua biar tetap berada di rumah, biar anaknya betah berlama-lama di rumah gitu, Pak. Baik, Mbak Hana. Semenjak merebaknya virus corona atau COVID-19 ini, baik orang tua, remaja, hingga anak-anak, semua kalangan dibatasi beraktivitas di luar rumah. Hingga sekolah, perkuliahan, bahkan pekerjaan banyak yang diliburkan atau seringkali disebut lockdown. Nah, untuk mengatasi rasa kebosanan di rumah secara terus-menerus, terutama anak-anak yang hobinya main sama teman-teman di luar rumah, lari sana-sini, suka kelayapan, pasti bosen banget lah nih di rumah. Ya. Sebenarnya bukan hanya anak-anak sih, apalagi kalau remaja. Mesti kebanyakan gak betah di rumah, apalagi kalau remajanya laki-laki. Iya, Pasti benar, Pak. sangat tidak betah. Yang awalnya suka keluyuran, piknik sana-sini, pergi keluar kota, happy-happy sama temennya, kencan sama pacarnya, dan kalau malam nih ada nongkrong di warung-warung kopi, ngobrol-ngobrol gitu kan, sudah hobi tradisi seorang remaja laki-laki. Ya pasti bosen tiba-tiba gak boleh keluar rumah. Seperti halnya kalau pas lagi pacaran nih, udah pacaran selama 5 tahun. Tapi si cewek minta break dulu di tengah jalan. Mau fokus kerja dulu, kuliah dulu, atau apalah bla bla bla. Kan sakit, Mbak. Jangan curhat, Pak. Nah, daripada hal itu, untuk mengatasi rasa bosen nih, untuk anak-anak dulu ya. Ya, itu gimana caranya, Pak? Untuk pengganti teman bermain di luar rumah, orang tua harus fleksibel ke anaknya. Harus bisa menjadi teman bermain bagi si anak. Orang tua harus mengikuti atau ikut ke dunia mereka. Ya, gitu ya, Pak. Oke. Ajak, belajar dan bermain. Karena anak-anak suka hal yang baru. Seperti diajari masak, menyanyi di rumah, atau bersih-bersih rumah. Ya, hitung-hitung ada yang bantu bersihin rumah gitu kan, Mbak. Iya. Benar, Pak. Nah, kalau untuk remaja nih, agar tidak bosan di rumah, bisa melakukan aktivitas seperti olahraga pagi, yaitu lari-lari, main bulu tangkis, bersepeda, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan remaja saat lockdown seperti ini. Oke. Bisa juga dibuat latih memasak, daripada gabut kan. Iya. Benar, Pak. Bersih-bersih rumah untuk ngebantu orang tua. Dan jangan lupa berjemur nih di pagi hari. Bukan hanya beraktivitas saja, tapi berjemur di bawah terik matahari juga dapat membantu imunitas di tubuh kita, Mbak. Ya. Jadi lockdown ini bukan gak harus di rumah, gak ngapa-ngapain gitu. Tapi kita juga dapat beraktivitas walaupun gak seperti biasanya. Ya itulah tips dari saya saat lockdown seperti ini. Oke, jadi nggak ada alasan bermalas-malasan di rumah gitu ya, Pak. Kita bisa tetap produktif di rumah aja dengan olahraga dan tentunya bisa membantu orang tua kita mengerjakan pekerjaan rumah. Tuh, teman harapan bisa berbakti sama orang tua dengan betah di rumah gitu. Dengan tema betah di rumah bersama Hizbullah Al-Arif, pemerhati anak Kabupaten Kudus. Teman harapan bisa bergabung dan bertanya di nomor 081 234 567 899. Baik, teman harapan, sudah banyak sekali yang bergabung dan banyak sekali pertanyaannya ini, Pak. Salah satunya datang dari Ibu Tantri di Bae. Nah, beliau bertanya, bagaimana cara membuat anak saya tetap berada di rumah dengan tidak mengekang dan tidak mempengaruhi psikologi dari anak saya yang masih berusia 5 tahun. Anak 5 tahun itu kan lagi gesit-gesitnya. Nah, bagaimana itu, Pak? Oke, silahkan Pak Arif. Gimana tuh, Pak? Anak dari Ibu Tantri di Bae
masih berusia 5 tahun dan lagi gesit-gesitnya, gimana cara mengekang dia supaya tidak mengekang tapi tetap stay berada di rumah gitu. Gimana Pak tanggapannya? Baik Bu Tantri, pertanyaan yang bagus. Jadi begini, kita sebagai orang tua nih harus fleksibel, harus mengerti apa yang dibutuhkan seorang anak. Apalagi anak tersebut usianya baru 5 tahun. Itu adalah usia yang sangat gemilang. Kita di rumah harus bisa menjadi guru yang baik buat anak-anak kita. Layaknya guru untuk taman kanak-kanak atau TK. Karena di usia 5 tahun adalah usia di mana anak-anak banyak belajar dan bermain. Kita harus bisa memberikan pelajaran dan pengajaran yang mudah diterima oleh anak. Kita juga harus masuk ke dunia anak tersebut yang suka bermain dan mencoba-coba. Ya, memang sulit, tapi kita harus bisa, Bu. Di samping seorang ibu yang sudah banyak mengerjakan pekerjaan rumah dan membagi waktu kepada keluarga, terutama anak. Karena orang tua adalah guru pertama bagi seorang anak yang masih gemilang seperti anak ibu yang berumur 5 tahun. Ya, supaya anak emang betah di rumah di saat corona melanda, kita harus menjadi teman bagi anak-anak kita. Kita ajari untuk mengenal huruf-huruf abjad, huruf Arab, dan huruf membaca. Dan juga kita bisa mengajari belajar dengan bermain, seperti bermain puzzle, ular tangga, dan masih banyak lagi yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita. Intinya kita harus menjadi teman bermain dan belajar bagi anak-anak kita, Ibu. Supaya betah di rumah hingga virus corona hilang dan dapat beraktivitas kembali seperti biasanya di luar rumah. Baik ibu, anaknya maupun orang tuanya. Terima kasih, Ibu. Oke, jadi selain berperan sebagai ibu, kita juga harus bisa berperan sebagai atau menjadi teman, guru bagi anak kita, biar psikologinya tidak terganggu. Nah, mungkin kita bisa mengajarkan anak belajar sambil bermain, benar kata Pak Arif, seperti di taman kanak-kanak. Nah, jadi mungkin teman kelasnya bisa berasal dari boneka-boneka atau mainan anak-anak di rumah gitu ya, Ibu Tantri. Oke, baik. Jadi gini teman harapan, rasa bosan itu manusiawi, tapi bagaimana rasa sabar dan ikhlas kita bisa menahan nafsu untuk tetap berada di rumah dan untuk menjaga anak bisa tetap berada di rumah dengan tidak mempengaruhi psikologinya. Baik, terima kasih teman harapan sudah bergabung di Ngobrol Asik bersama saya, Hana Paramita, dan narasumber kita hari ini, Bapak Hizbullah Al-Arif, selaku pemerhati anak Kabupaten Kudus. Terima kasih buat Pak Hizbullah Arif sudah menemani Hana Paramita di sini ya, dan menemani teman harapan semua. Ya, terima kasih juga buat Mbak Hana. Terima kasih juga buat Radio Harapan sudah mengundang saya buat ngobrol asik kita tentang sharing bersama dengan teman-teman harapan semua. Ya, tetap sehat selalu, berada di rumah. Semoga Tuhan juga memberkati dan memberikan kesehatan kepada kita. Terima kasih Radio Harapan. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman harapan semua. Dan untuk pendengar Radio Harapan yang sudah banyak mengirim pertanyaan yang belum terjawab, Hana minta maaf ya, karena waktu kita sudah habis. Tapi jangan khawatir, besok Ngobrol Asik bakalan hadir lagi di ruang dengar teman harapan semua. Tentunya dengan tema dan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tetap di radio kesayangan teman harapan yang akan menemani teman harapan semua. Radio Harapan 101.9 FM menginspirasi dan mengedukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda dengarkan talk show Ngobrol Asik Radio Harapan.
101.9 FM Radio Harapan, menginspirasi dan mengedukasi.